Halo semua, selamat datang di recap jurnal film gue dan selamat datang di channel gue. Dan ya, ini adalah sebuah segmen baru yang gue gak tahu bakal ada lagi ke depannya apa enggak. Tapi intinya ini adalah sebuah segmen yang membahas film-film yang gak sempat gue bikin video reviewnya satu persatu. Karena berbagai hal, bukan karena filmnya, tapi ya banyak faktor yang mempengaruhi itu gitu. Dan ya, ada beberapa film yang pengen gue bahas kali ini karena menurut gue menarik aja itu untuk dibahas gitu. Apalagi salah satu filmnya ini tadinya pengen gue bikin reviewnya, cuman bisa gue bilang dari gue sendiri, damn, film ini terlalu susah untuk gue bahas. Oke, jadi ada 3 film utama yang pengen gue bahas di film ini, maksudnya di video ini. Yang pertama adalah tentu saja adaptasi dari live action How to Train Your Dragon. Come on! Here it comes! The terrible terror! Dimana ini adalah sebuah film dari franchise yang sebenarnya baru gue tonton belakangan ini ya, setelah ada berita tersebut gitu. Dimana bukan karena yang aneh-aneh, tapi gue sesimpel belum sempat untuk nonton franchise ini sejak lama gitu. Kenapa gue bilang gue cukup kesulitan untuk bahas film ini? Gue nangkep poinnya apa, gue nangkep apa yang banget bisa diunggulin dari film ini. Cuman gue bisa bilang itu adalah hal yang bisa langsung gue simpulin dan alasannya sebenarnya gak sekompleks itu gitu. Gue bisa bilang How to Train Your Dragon ini ketika gue selesai nonton, gue langsung bilang kalau misalnya film ini adalah film yang sangat-sangat cari aman gitu. Tapi apakah itu berarti adalah hal yang bagus atau buruk? Gue gak bisa menyimpulkan hal itu. Kenapa? Karena di sisi bagusnya adalah mereka mengerti gitu target market live action ini apa gitu. Meanwhile, film-film live action lain khususnya dari Disney itu kan banyak banget mengalami kebingungan. Mereka bingung untuk mau milih yang mana nih. Mau nyari audiens baru atau mau membuat nostalgia dan memberikan fan service kepada fans yang udah ada gitu. Yang mana itu hasilnya kan bener-bener tubrukan banget dan sering banget. Ya bener-bener bikin filmnya itu jadi nggak jelas gitu kayak gimana orientasinya. Apalagi kan kalau Disney kan masih berusaha memberikan unsur-unsur yang ya memaksakan terhadap plotnya gitu. Sedangkan kalau How to Train Your Dragon ini gue lihat mereka tahu gitu, mereka benar-benar pengen bikin film yang ya udah jelas mereka pengen memberikan fan service kepada fans lama gitu, dan menurut gue itu berhasil banget gitu. Dan setelah gue lihat ya sutradara bahkan beberapa pemain itu benar-benar dari film animasi aslinya gitu, yang mana wah itu udah benar-benar sebuah permainan aman banget ya kan. Kalau nggak salah sutradaranya juga sama, dan bahkan komposer musiknya yang bikin film ini jadi begitu ikonik itu juga masihlah orang yang sama gitu. Ketika gue nonton gue bisa bilang lah kayak momen test drive-nya Toothless sama Hiccup itu terasa magisnya gitu di film live action ini gitu. Dan bahkan gue bisa bilang kalau gue pribadi gue jauh lebih merasa emosional ketika ngeliat versi live actionnya gitu, karena pendekatan sinematografi itu jauh lebih imersif dan jauh lebih action gitu. Kalau gue nggak salah inget ya, kalau di film animasinya treatment sinematografi yang jauh lebih sinematik dan organik itu baru kerasa di film kedua dan ketiga gitu. Sedangkan kalau di film pertama itu masih kerasa cukup terbatas lah gitu. Sebenarnya ada beberapa adjustment ya. Gue nggak tahu di film lamanya ada apa enggak. Cuman di sini nih digambarin kalau misalnya orang-orang Borg itu jauh lebih beragam ya. Kasar tuh ada orang kulit hitam atau ada orang-orang Asia gitu, yang di highlight juga di sini kalau misalnya kita ini adalah kawasan daerah yang berisikan orang dari berbagai penjuru dunia gitu. Gue sih asumsikan tuh pengen menonjolkan diversity ya gitu. Selain itu ada juga perbedaan di adaptasi beberapa cast-nya ya, kayak si kembar itu jadi beda banget, yang mana menurut gue mungkin karakter si ceweknya itu nggak pengen dibikin identik dengan Astrid gitu ya. Mungkin secara postur tubuh dan karakter tuh pengen dibikin diferensiasi kali ya, tapi gue nggak ngerti juga gitu. Nah kalau untuk Astrid sendiri, dari semenjak ngeliat trailer gue memang juga kurang suka gitu. Bukan terhadap aktornya, tapi sesimpel terhadap ya interpretasi desain karakternya yang ada di sini gitu. Apalagi bagian rambut ya, gue ngerasa dia kayak pakai ijuk gitu atau tiang pengantar untuk tanaman jalar gitu. Cuman ya intinya gitu, itu adalah sebuah film yang ya udah main aman, ngerti caranya gimana untuk mengincar dan memberikan fan service kepada penonton lama gitu. Bahkan gue bisa bilang secara screenplay itu hampir sama gitu.
gue kayaknya mikir kayak, wah ini mah udah dia minjem draft dari film yang animasi, tambahin dikit gitu, selesai gitu. Cuman gue nggak bisa deskripsiin lebih lanjut, cuman kayaknya ada beberapa bagian yang memang dipakai untuk meningkatkan hal-hal yang nggak ada gitu di filmnya gitu. Dan kalau nggak salah gue jadi ngeh gitu kalau misalnya salah satu kekurangan dari film How to Train Your Dragon, khususnya How to Train Your Dragon yang pertama itu adalah lapisan karakter bapak dan anak itu yang di awal tuh bener-bener rapat dan berlapis-lapis gitu, dan agak bikin gue cukup kesulitan untuk identifikasi gitu. Cuman intinya gitu ya. Ini soalnya kalau durasi lebih panjang lagi jadi video sendiri. Dan gue pengen nge-highlight apa yang gue sebabkan gitu dari gue ketika nonton film ini. Pertama adalah gue membeli tumbler dari CGV yang satu ini gitu. Gue tadinya pengen ngincar yang popcorn bucket dari bioskop yang sebelah. Cuman bener-bener kehabisan gitu ya, di hari kedua setelah rilis popcorn bucket itu udah habis gitu ya. Ketika gue pengen nonton film Bring Her Back itu yang udah gue review, itu gue tadinya pengen beli popcorn bucket itu gitu. Cuman begitu gue tanya, udah habis itu. Padahal itu baru 2 hari gitu. Kemarin Stitch kan juga kayak gitu, dan ya orang-orang bener-bener gila kalau soal hunting ya. Nah selain ini gue juga dari bioskop yang sama membeli collectible tiketnya yang sayangnya gak rilis ketika filmnya tayang, tapi rilis beberapa hari setelahnya. Sehingga gue beli terpisah gitu, dan konsepnya mirip kayak Thunderbolt, dia kayak nyambung gitu, harus disobek sendiri. Yang which is agak sayang menurut gue karena pinggirnya bakal jadi berantakan. Tapi anyway secara desain ini keren sih. Dia memperlihatkan naga dan para anak-anak Berk gitu. Nah, jadi itulah film pertama yang kayak gue bahas di film ini gitu, yang ya kayaknya secara durasi hampir sama kayak video biasa, cuman mari kita lewatkan ya. Intinya ini adalah sebuah film yang bagus karena dia on point, dia ngerti targetnya apa, nggak bingung, dan ya gue merasa thrilling, dan sampai sekarang gue masih suka pakai lagu Test Drive ketika gue berkendara gitu. Nah film yang kedua yang sebenarnya gue tonton sebelum nonton How to Train Your Dragon kalau nggak salah, sebelum pas sudah ya, yaitu adalah film Dandadan Evil Eyes. Sebuah film yang ya another milking dari ekosistem anime zaman sekarang ya, dimana ini adalah sebuah preview dari beberapa episode awal dari season terbaru yang nanti, yang menurut gua ketika mereka memutuskan untuk mengadaptasi ini jadi film gitu ya, menurut gua adalah sebuah pilihan yang sepertinya tidak begitu salah sih, karena secara cerita pun gua sadar dia ini adalah build up menuju konflik yang jauh lebih masif gitu. Cuman ya gue bener-bener gak bisa mengatakan banyak soal itu ya, karena gue bukan pembaca manganya, dan ya gue hanya anime enjoyer yang penasaran aja gitu. Gimana sih kelanjutannya gitu. Tambah lagi kan ini adalah sebuah anime buatan Science Saru yang ya menarik lah untuk ditonton di bioskop gitu. Cuma menurut gue kualitasnya nggak sebagus premier awal season 1 ya. Kan di sini di highlight juga ya, ada kayak recap gitu dari season 1. Ketika si Momo dianeh-anehin sama alien Serpo, atau ketika si Okarun masuk lewat telepon gitu. Di situ kelihatan sebenarnya season 1 khususnya bagian itu tadi itu jauh lebih bagus loh. Secara penggoresan garisnya, finishing art style lah itu jauh lebih punya ciri khas gitu dibandingin sama episode awal season 2 yang jadi bagian utama film ini gitu. Ya menurut gue karena ini Science Saru ya, jadi memang harusnya menurut gue wajar lah gue demanding more gitu. Cuman adalah beberapa frame atau beberapa scene yang tidak well cooked lah, yang jadi bagian dari paruh awal season 2 ini gitu di dalam film ini. Cuman overall secara kamera movement ya nggak usah ditanya lagi lah gitu. Main dish-nya adalah pertarungan Okarun versus Gigi yang udah dapat kekuatan Devil Eye gitu, dan itu keren banget gitu. Gue paling suka ketika si Okarun mulai berhitung 1-20. Itu keren banget, itu tension up banget gitu. Dan buat yang nggak tahu, film ini juga disertakan dengan wawancara gitu, sesi wawancara dari sutradara. Dimana sutradara ini menariknya adalah sutradara dari season 1 ditambah dengan sutradara opening season 1 gitu. Jadi season 2 ini didirect sama 2 orang, dan salah satunya ada bule. Nah tapi menariknya sebenarnya itu bukan faktor utama gue pengen nonton film ini. Gue pengen nonton film ini karena tentu saja
kalau CGV dan film Jepang pasti ada merchandise gitu. Apalagi kalau yang populer seperti ini pasti kemudian ada merchandise gratisnya. Dan ya, gue berusaha untuk nonton secepat mungkin yang minggu pertama itu untuk mendapatkan postcard. Obviously gitu. Dan nah ini, gue ngincar postcard nih. Awalnya gue expect ini postcard, bukan postcard ya, apa sih sebetulnya? Kartu pos gitu yang sedikit lebih besar. Cuman ternyata bener-bener kartu gitu ya. Jadi di sini kita dapat satu Momo yang udah pasti, Momo Ayase gitu ya, sama satu lagi random antara Jiji, Okarun atau Turbo Baba, dan gue dapetnya adalah Turbo Baba. Dimana ketika gue ngelihat pilihan postcardnya gue penasaran, kok nggak ada Airi gitu. Ternyata bener aja kan, memang arc-nya fokusnya di mereka doang gitu. Dan di film ini seperti biasa ya, unsur besar dari dandan itu masih benar-benar kerasa ya. Lu sepanjang nonton bayangin ngelihat ada perwujudan keren gitu dari Gigi yang udah berubah gitu. Tapi dia cuma pakai sempak. It's kind of weird, tapi ya udahlah ya gitu. Cuman ya intinya itu simple. Intinya kalian nonton film dan wawancara gitu. Wawancara yang ya gue liat lah kedua sutradara itu dia baca prom gitu. Yang mana agak-agak awkward gitu ketika salah satu yang ngomong pakai bahasa native-nya mereka. Yang satunya karena nggak ngerti atau mungkin hanya mengandalkan translation, jadi hanya diam terpaku gitu ketika lawan bicaranya itu lagi ngomong ke kamera. Nah cuman apakah itu hanya gue tonton sekali? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ngeselinnya adalah setelah gue dapat postcard ini ternyata merchandise gratisnya tidak berhenti sampai situ gitu. Dan di minggu berikutnya mereka malah mengeluarkan posternya kayak gini nih. Dan sialannya ini poster bagus lagi. Jadi dia bukan tipe poster yang lembek gitu. Dia adalah tipe poster yang benar-benar keras banget nih. Jadi ini adalah kemungkinan key visual yang dipakai untuk season 2 ya. Bukan untuk filmnya gitu yang warna ungu itu. Tapi ini literally key visual untuk season 2 kayaknya. Ngegambarin si cacing yang jadi musuh utama di film ini gitu. Dan juga ada bayangan dari Gigi. Gue nggak tahu ini spoiler apa enggak ya. Cuman ya udahlah ya. It's not really that good sebenarnya, cuman modal tebal aja posternya, cuman ya tetap aja menyenangkan. Dan ketika nonton banyak banget yang bawa-bawa ginian, bahkan di sebelah gue nanyain tuh kayak, Mas dapat poster tuh dari mana ya gitu. Dan gue sebagai orang yang sepuh di bidang merchandise gratis CGV, gue langsung menjelaskan dengan fasih gitu. Dan wow ya gitu sih. Dan pertanyaannya, apakah gue memang benar-benar mengincar poster itu gitu ketika gue memutuskan untuk nonton gitu? Jawabannya enggak, gue gak ada niatan untuk nonton 2 kali awalnya gitu. Bahkan gue gak nungguin di hari pertama karena gue expect paling abis gitu. Cuman ketika gue sedang ke CGV dan gue lihat ada itu, sayang sekali saya harus terpancing gitu. Tapi pertanyaannya, apa tujuan utama gue ke CGV di momen itu? Nah, masuk ke film ketiga yang pengen gue bahas. Dimana selain 2 film itu tadi yang gak mungkin gue bahas juga, gue juga nonton salah satu film anime juga yang tayang seminggu setelah dandan ini. Dan iya, gue nonton film Kaiju Number 8 Mission Reckon. Dan pertanyaannya, kenapa gue nonton? Tentu saja buat another merch gitu. Dan ya, merchnya sih ini jauh lebih simple dan jauh lebih kacang ya sebenarnya. Jadi dia dapat kayak postcard gitu ya, kayak gini juga gitu. Cuman bisa dilihat tuh jauh lebih tipis dan jauh lebih kacangan. Bahannya, artnya jauh lebih meh gitu dibandingin sama postcard yang seenggaknya kerasa jauh lebih tebal gitu. Bahkan gue bisa bilang ini mirip-mirip atau bahkan lebih bagus daripada kartu game gue yang gue cetak. Sekalian nih, siapa tahu gue nggak tahu ada yang nonton sampai detik ini apa enggak gitu. Cuman selain bikin video review yeping kayak orang freak setelah menonton film, gue juga kan develop game bersama beberapa orang lainnya. Dimana kalian bisa cek Instagram gue, Instagram game dev gue gitu, yaitu di Hoop Studio IDN. Gue mau nunjukin hasil cetakan punya gue gitu. Cuman mungkin secara tinta ini jauh lebih kegores ya, tapi ini masih masuk konsep gue. Cuman secara bahan, secara finishing, mungkin bisa dibilang ini masih jauh lebih bagus. Coba lihat nih. Nah, jadi ini adalah salah satu item yang akan muncul dalam game gue. Gue bikin kartu, nih,
Jadi ini ya gini lah, ini gue bikin sendiri gitu kan. Yang rencananya ini memang juga pengen gue bagi-bagi secara gratis gitu. Dan harusnya kelihatan ya dari kamera kalau misalnya ini bahannya jauh lebih tebal dan jauh lebih tegas. Nih, coba kalian lihat nih. Bandingin sama si ini gitu. Tuh. Well, sebenarnya ini karena jauh lebih gede jadi kan licik ya. Cuman kerasa gitu dari ujungnya aja udah. Tuh. Dibandingin sama ini. Tuh. Udah melenyon gitu. Kalah ini. Merch gratisan film kalah sama hasil cetakan gue yang gue bagiin buat gratis gitu. Well, ini juga gratis sih, cuman tetep aja toh. Bro, Anda adalah sebuah anime yang pertama kalinya tayang di X. Masa merecek kayak gini gitu? Well, walaupun ketika gue bahas filmnya kalian pasti ngeh gitu. Oh, kenapa seperti ini gitu? Karena memang secara film pun ini adalah salah satu tipikal yang meh gitu. Karena ada berbagai macam sekarang ya pola adaptasi film terhadap anime gitu. Yang pertama tentu saja ada sequel, kelanjutan gitu. Jadi dalam artian lo kalau mau ngeliat kelanjutannya mau nggak mau harus nonton filmnya. Kayak ya simple kayak Kimetsu no Yaiba yang Infinite Train, of course gitu kan. Habis itu ada juga yang merupakan sneak peek atau preview kayak Dandadan tadi gitu. Atau bisa juga original story kayak Spy Family Code White gitu. Atau jenis yang terakhir nih, recap season 1 kayak Bocchi Drop. Dan ya film Kaiju No. X ini sebenarnya adalah adaptasi dari bukan adaptasi maksud gue ya, adalah recap dari season 1. Yang mana sebenarnya ada yang dijanjikan di film ini, yaitu sebuah cerita original berjudul Hoshino Day Off. Jadi Hoshino itu kan si wakil ketuanya gitu yang sangat-sangat aura farming gitu, yang kayak chill, tapi tiba-tiba wah badass gitu. Yang mana itu salah satu jualan mereka, bahkan kalau kalian lihat posternya gitu di bioskop atau di promosi lah gitu, itu diperlihatkan gitu kalau misalnya oh ini ada Hoshino Day Off gitu. Cuman ternyata itu benar-benar ditaruh di after credit gitu. Itu jadi kayak salah satu short film after credit aja udah gitu. Jadi ini adalah film recap season 1 dan bahkan nggak keseluruhan season 1. Dia cuman ngambil dari awal episode sampai ketika si Kafka ditangkap sama Mina gitu. Kan kalau di season 1 kan setelahnya masih dikasih lihat tuh si Mina tuh yang ngebawa si Kafka ke atasan tinggiannya mereka gitu ya. Gua lupa nama jabatannya apa. Yang si Kafka tuh diuji sampai dia lepas kendali itu gitu. Oh, sama bapaknya si ini. Aduh, siapa sih cewek centil tuh, gue lupa lagi namanya. Itulah pokoknya ya. Dan sebenarnya di film ini, apa keuntungannya gue nonton film ini? Ya jadinya gue baru ngeh gitu kalau misalnya salah satu hal yang menarik dari film atau anime Kaiju No. X ini adalah di production design-nya gitu. Mulai dari gimana cara mereka nayangin di X atau pemilihan pengisi soundtrack gitu. Ya kerasa banget kalau misalnya approaching Kaiju No. X ini memang dibikin lebih apa ya, lebih western, semi-semi western, semi-semi beda lah gitu. Yang pertama kali gue sadar tentu saja adalah dari sound design-nya ya. Menurut gue sound design-nya nggak begitu mind blowing kayak Fate series atau anime-anime. Gue lupa ya anime apa tuh yang Mahou Shoujo yang sampai kayak suaranya tuh getar gitu. Cuman secara umum sound design tuh keren banget gitu. Lu ngelihat lagi adegan si Mina Ashiro nembakin senjata dia gitu ya ke arah kaiju jamur gitu. Gue ngeliat, dan ternyata keren juga ya gitu ya. Kalau lu nonton, kalau misalnya ini adalah pengalaman pertama lu menonton gitu, dan lu menonton dengan kualitas audio yang bagus gitu, lu bakal sadar, anjir keren juga ternyata gitu. Dan bukan cuma sound design, bahkan scoring pun tuh keren banget itu ya. Lu kayak ngelihat si cewek centil itu bawa kapak pertama kali itu ya, itu keren banget sih, sumpah kayak. Ya, dan bagusnya adalah mereka di sini hanya memilih momen-momen yang benar-benar krusial dan cenderung ke arah action gitu. Jadi mereka mengesampingkan dramanya, mengesampingkan komedinya. Well, ada sih, cuman porsinya cukup gitu. Cuman mereka lebih mendominasi adegan action gitu yang cukup memanjakan mata dan telinga gitu. Lebih ke telinga sih sebenarnya, karena secara visual Kaiju No. X itu ya bagus lah, bagus sesuai standar gitu, tapi nggak yang se mind blowing itu gitu. Cukup efektif dalam penggunaan animasi gitu. Dan kalau gue lihat film ini memang benar-benar pengen ngincar fans lama gitu. Dia
dia memang nggak cocok untuk ditonton oleh fans baru gitu. Atau anggaplah misalnya lu nggak nonton Kaiju Number 8 tapi pengen nonton recapnya aja gitu. Menurut gue itu nggak bisa. Kenapa? Karena kan setelahnya kan dijanjikan oleh Hoshino Day Off kan, yang mana itu benar-benar slice of life, memperlihatkan bonding mereka. Dan kalau kalian nggak nonton seriesnya, film ini nggak meng-capture highlight bondingan karakter-karakter dari divisi 3 gitu. Dan ya kurang lebih begitulah video kali ini. Gue nggak tahu sejauh apa kalian nonton. Kalau misalnya kalian nonton sampai titik ini, saya sangat berterima kasih ya, karena ini adalah video paling eye-popping gue ya dibandingin video-video lain yang mungkin ada yang terkesan scripted, ada yang terkesan tidak di script tapi terarah, ada yang terkesan sudah tidak terskrip, tidak terarah. Dan ini mungkin yang paling tidak terarah. Tadi sih gue pengen bikin ini kayak semi-semi segmen apa ya, komentari podcast. Harusnya gue pakai mic condenser biar lebih immersive gitu. Tapi kayaknya sebelum itu gue harus memperbaiki cara bicara gue sih. Gue nggak tahu nih apa narasi gue apakah dapat dinikmati apa tidak kan. Capek juga ya. Karena sumpah dari tadi gue banyak belibet kan. Dan ya gitu aja dulu video gue, dan sampai jumpa di video pembahasan film berikutnya. Antara sore, Superman, atau Fantastic Four. Itu sih yang pasti. Nggak tahu kalau ada di antara itu film lainnya. Elio gue bahas apa enggak? Kita lihat nanti. Sampai jumpa di film berikutnya dan sampai jumpa.